Apa kabar? Saya Jessica Hervianti. Saya akan menjelaskan perkembangan virus corona di dunia. Nah, saat ini sudah mencapai 1.938.863 yang terinfeksi kasus virus corona. Nah, saat ini pasien yang sembuh sudah mencapai 421.722, sedangkan yang meninggal adalah 114.90 pasien. Nah, saya akan menjelaskan 5 negara jumlah terbanyak yang terinfeksi virus corona dan penanganan mereka dalam mencegah virus corona ini. Pertama dari negara Amerika Serikat dengan jumlah 587.173 kasus dan yang meninggal adalah 22.115 dan yang sembuh 32.634 pasien. Yang kedua dari negara Spanyol dengan kasus 166.831 dengan pasien sembuh 62.391.000 dan yang meninggal 17.209. Tiga dari negara Italia dengan kasus 156.363 dan yang sembuh 34.211 dan yang meninggal 19.896. Yang keempat dari negara Prancis dengan kasus 132.591 dan yang pasien sembuh 27.186 dan yang meninggal 14.393. Dan yang kelima adalah dari negara Jerman dengan kasus 127.854.000 dan yang sembuh 64.300 dan yang meninggal 3.022 orang. Kemudian dari Amerika melakukan larangan wisatawan masuk ke negara Amerika Serikat, terutama dari negara Tiongkok. Yang kedua adalah Spanyol, mereka meliburkan sekolah hingga mengisolir gedung parlemen. Sedangkan Italia melakukan lockdown di karantina bahkan ditetapkan menjadi red zona atau zona merah. Prancis melakukan penutupan seluruh tempat umum, sedangkan Jerman melakukan pengembangan tes awal untuk virus corona dan mengantisipasi dengan mengembangkan alat-alat uji kesehatan. Mereka melakukan dengan cara berkeliling mengawasi aktivitas warga dan social distancing, penutupan atau pelarangan keramaian seperti tempat ibadah, sekolah, dan restoran. Indonesia kini totalnya ada 4.839 kasus, dirawat 3.954, meninggal 426, dan yang sembuh 459 kasus. Sudah ada provinsi yang sudah tercatat bahwa kasus ini sudah sangat menyebar luas, salah satunya DKI Jakarta dengan kasus 2.186, Jawa Barat 540, Jawa Timur 440, dan Banten 285. Dari Indonesia sendiri sudah melakukan social distancing, physical distancing, dan meliburkan sekolah, perusahaan, dan kuliah. Nah, saat ini sudah melakukan PSBB atau perbatasan berskala besar. Nah, sekian dari saya. Terima kasih dan maaf kalau ada penjelasan yang kurang atau tidak tepat. Mohon maaf. Nah, saya akhiri dengan penjelasan tersebut. Terima kasih. Saya di sini akan menyampaikan bagaimana situasi di sekitar lingkungan rumah saya terkait adanya wabah COVID-19 ini yang sudah makin meluas. Dan di samping sini ada berbagai macam foto yang bisa kita lihat, sudah tidak ada lagi orang yang di depan rumah nongkrong atau apapun itu. Tetapi warung dan supermarket pun tetap buka karena biar kami dapat membeli kebutuhan kami. Dan di lingkungan rumah saya itu selalu mengadakan penyemprotan sebulan 2 kali untuk mencegah virus ini. Dan juga jalan raya di sekitar lingkungan rumah pun sudah tidak terlalu ramai kendaraan. Terima kasih. Hai semua, apa kabar? Hari ini aku akan memberitahukan kalian semua hal-hal apa saja sih yang bisa kita lakukan selama berada di rumah akibat dengan adanya wabah atau virus COVID-19 ini. Kita dihimbau oleh pemerintah untuk berada di rumah, untuk stay di rumah, untuk melakukan semuanya di rumah. Maka dari itu, hari ini aku akan mengasih tahu kalian apa aja sih yang bisa kita lakukan di rumah. Yang pertama, membaca buku. Dengan kita membaca buku, kita juga mendapatkan pengetahuan dan ilmu-ilmu lebih. Tidak hanya buku pelajaran aja kok, seperti kayak novel, cerpen, majalah, koran, itu juga kita bisa baca di rumah. Yang kedua, olahraga. Kesehatan mental dan kesehatan fisik juga sangat diperlukan saat-saat ini. Maka dari itu, olahraga juga bisa kita lakukan di rumah. Yang ketiga, yaitu mencoba resep masakan baru. Nah, untuk kalian yang bosen banget di rumah, dengan kita di rumah, kita juga bisa memasak dengan resep-resep baru. Dengan itu, kita mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang lebih. Nah, yang keempat, kita juga bisa menonton film-film yang kita suka seperti kayak drama Korea atau bahkan film-film action. Kita juga bisa menonton di rumah untuk mengisi waktu kita. Dan yang kelima yaitu menghabiskan waktu bersama keluarga. Dan ada himbauan untuk berada di rumah, pastinya juga adik, kakak,
bahkan orang tua kita juga berada di rumah. Yang keenam yaitu mengerjakan tugas kuliah atau tugas sekolah. Pastinya kan sekolah dan kampus libur dan kita dihimbau untuk belajar secara online. Maka dari itu kita juga pasti diberikan tugas-tugas oleh dosen-dosen atau guru-guru kita. Dan yang selanjutnya kita bisa mencoba keterampilan baru atau hobi baru yang nantinya bisa menjadi keterampilan baru kita dan menjadi hobi baru kita. Lalu berikutnya kita juga bisa bersih-bersih rumah. Dengan kita berada di rumah, kita kan juga pasti mungkin menonton film udah, masak udah, tapi masih bosen. Kita bisa bersih-bersih rumah, mulai dari kamar kita, ruang tamu, dan kita bisa melakukannya dengan anggota keluarga juga. Nah, itu adalah beberapa hal yang bisa aku bagikan gimana kita mengisi waktu kita yang sedang berada di rumah. Kita dihimbau untuk stay at home semenjak adanya virus corona ini. Untuk itu kita bisa melakukan beberapa hal yang tadi aku sebutin. Jadi sekian, terima kasih. Bersama saya Natania Teresa yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Pemirsa, sementara virus corona yang semakin meluas di Indonesia membuat pemerintah bergerak cepat untuk menghindari masuknya virus ini. Di antaranya adalah menerapkan alat pendeteksi suhu tubuh di pintu-pintu kedatangan internasional. Namun bagi individu per orang, bagaimana sebenarnya cara mencegah dan juga menghindari virus corona ini saat berada di luar? Berikut beberapa tipsnya. Ada 5 cara yang harus dilakukan ketika keluar dari rumah. 1. Gunakanlah masker. Jika terpaksa harus keluar rumah, hindari keramaian atau tempat-tempat umum. 2. Gunakan siku, lutut, kaki saat membuka pintu, menekan tombol. 3. Jaga jarak. Masyarakat dihimbau untuk menjaga jarak 1-2 meter dari orang-orang di luar atau perlu dilakukan dalam antrian toko, berjalan-jalan, dan mengambil makanan untuk dibawa pergi. Keempat, jangan sembarang meletakkan ponsel. Masyarakat juga harus memperhatikan ponselnya. Lebih baik diletakkan di saku atau di dalam tas bila benar-benar tidak digunakan. 5. Hindari bersalaman atau pelukan. Disarankan bersalaman dengan menggunakan siku. Kemudian ada 5 cara yang harus dilakukan usai pergi keluar rumah saat masa corona. 1. Buka sepatu di depan pintu. Jangan membawa masuk sepatu kotor yang sudah dipakai ke dalam rumah. 2. Siapkan sabun cuci tangan di depan rumah sehingga orang yang sudah keluar atau tamu bisa cuci tangan dan kaki sebelum masuk ke rumah Anda. 3. Untuk beberapa peralatan yang sering terkena tangan, misalnya seperti ponsel, kacamata, laptop, lap dengan air sabun, lalu lap dengan kain bersih. 4. Lepas pakaian yang Anda pakai keluar rumah. Jika memungkinkan, langsung dicuci atau diletakkan di keranjang pakaian kotor. 5. Segera mandi, cuci tangan dan kaki, gosok gigi, dan keramas untuk menghindari semua bakteri, kuman, dan virus yang menempel. Maka dari itu, saya mengingatkan kepada pemirsa semua untuk disiplin berada di rumah, jaga jarak dalam berhubungan, berinteraksi dengan orang lain. Hindari kerumunan, rajin mencuci tangan, pakailah masker ketika keluar rumah, agar situasi dan kondisi segera kembali normal. Demikian yang saya laporkan saat ini. Saya Natania Teresa undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.